Assalamualaikum, bersama saya Slamet Riyadi. Masih di Introduction to Probability and Statistics, karya Robert J. Fever dan kawan-kawan. Kali ini kita akan masuk pada chapter 12, yaitu tentang Linear Regression and Correlation. Pada chapter 11 yang lalu, kita telah menggunakan ANOVA, Analysis of Variance, untuk mengetahui pengaruh berbagai kombinasi faktor level atau kita sebut dengan treatment terhadap respon X. Tujuannya adalah sebatas mengetahui apakah ada perbedaan respon akibat treatment yang berbeda. Pada chapter ini, kita akan mengetahui apa respon Y yang diakibatkan oleh berbagai independent variable atau variabel bebas XI. Tujuan adalah kita menggunakan informasi yang disediakan oleh XI untuk memprediksi nilai Y. Kita lihat contoh, misalkan Y adalah prestasi mahasiswa yang diukur dengan GPA atau IPK, kita sebut begitu kalau di tempat kita. GPA bisa merupakan fungsi beberapa variabel seperti X1, ranking kelas di sekolah menengah, X2, ranking keseluruhan di sekolah menengah, X3, GPA ketika sekolah menengah, dan X4, skor SAT atau ujian kemampuan dasar. Maka yang kita inginkan adalah memprediksi berapa GPA menggunakan data X1, X2, X3, dan X4. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah independent variable mana yang berguna atau signifikan berpengaruh dan mana yang tidak. Bagaimana kita membuat persamaan prediksinya? Seberapa bagus prediksi tersebut? Kita akan memulai dari permasalahan yang sederhana, yaitu menggunakan satu independent variable. Permasalahan sederhana dapat kita selesaikan dengan simple linear model. Pada chapter 3, kita telah pelajari bagaimana menggunakan persamaan garis untuk menunjukkan hubungan antara Y dan X dari suatu sampel. Jika kita ingin mendeskripsikan seluruh populasi, maka ada dua model yang bisa kita gunakan, yaitu deterministic model dengan persamaan Y sama dengan alpha plus beta X, atau probabilistic model dengan persamaan Y adalah deterministic model plus random error, atau kalau kita rumuskan Y sama dengan alpha plus beta X ditambah dengan error. Pengukuran bivariate data atau dua variabel umumnya tidak tepat pada satu garis lurus. Oleh karena itu, kita akan menggunakan probabilistic model, di mana Y sama dengan alpha plus beta X plus error. Ini ditunjukkan dengan garis ini. Dan titik-titik memiliki deviasi dari garis rata-rata sebesar E, di mana E ini terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians tau kuadrat. Metode yang digunakan untuk melakukan prediksi disebut method of least squares dengan menggunakan pasangan XI dan YI. Metode ini menentukan A dan B untuk mengestimasi alfa dan beta sehingga jarak vertikal titik dan garis menjadi minimal, atau dirumuskan kita sebut dengan best fitting line Y sama dengan A plus BX.
kita perlu untuk memilih atau menentukan A dan B untuk meminimalkan SSE. Yang kita bisa hitung dengan rumusan sigma Y minus Y prediksi dikuadratkan, atau kita ganti dengan persamaan yang di atas, sigma Y minus A minus BX dikuadratkan. Rumusan lengkap untuk menghitung least square estimators ini dapat dilihat di sini. Rumus-rumus ini sudah pernah kita diskusikan pada chapter sebelumnya, di mana ada SXX, itu adalah sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. SYY itu adalah sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Dan SXY adalah sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X kalikan sigma Y dibagi dengan N. Sehingga kita peroleh best fitting line Y prediksi sama dengan A plus BX, di mana kita lihat masing-masing A dan B-nya. Kita mulai dulu dari B. B-nya adalah SXY dibagi dengan SXX. Dan A adalah Y, rata-rata Y dikurangi dengan B kalikan rata-rata X. Kita lihat contoh berikut. Misalkan tersedia 10 mahasiswa dengan nilai matematika X, dan 39, 43, dan seterusnya, hingga mahasiswa yang ke-10, dan nilai kalkulus Y, 65, 78, dan seterusnya, hingga mahasiswa yang ke-10. Kita akan menghitung best fitting line agar bisa memprediksi nilai kalkulus seorang mahasiswa dengan menggunakan informasi tersebut. Maka kita hitung terlebih dahulu beberapa nilai, yaitu sigma X, total dari semua nilai X, 39 plus 43 dan seterusnya sampai mahasiswa yang ke-10. Kita peroleh 460, demikian pula dengan sigma Y. Sigma X kuadrat adalah X, masing-masing nilai X dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua, 39 kuadrat plus 43 kuadrat dan seterusnya, hingga 52 kuadrat. Sigma Y kuadrat juga demikian. Sigma XY kita peroleh dengan mengalihkan nilai X dan nilai Y masing-masing mahasiswa, kemudian kita jumlahkan, 39 kalikan 65 ditambah 43 kalikan 78 dan seterusnya, sampai nilai yang ke-10 kita peroleh nilai ini. Kemudian kita hitung juga rata-rata X 46 dan rata-rata Y adalah 76. Maka kita lanjutkan penghitungan dengan menghitung SXX, SYY, SXY. Kemudian kita peroleh nilai B-nya adalah SXY dibagi dengan SXX, 1894 dibagi 2, 475. Kita peroleh 0,76556. Dan A adalah rata-rata Y dikurangi dengan B, ya, yang tadi barusan kita hitung, dikalikan dengan rata-rata X, sehingga kita peroleh 40,78. Jadi best fitting line yang kita peroleh adalah Y prediksinya sama dengan A 40,78 barusan kita dapatkan, ditambah dengan B, dibuat dua angka di belakang koma, 0,77 X. Maka kita bisa menghitung apabila kita memiliki satu nilai skor matematika dari seorang mahasiswa. Misalkan jika ada mahasiswa yang memiliki skor matematika 50, maka dengan menggunakan persamaan best fitting line tadi, kita bisa memprediksi
berapa nilai kalkulusnya. Dia tinggal masukkan saja, mahasiswa tadi memiliki nilai 50, maka kita gunakan base fitting line, Y prediksi 40,78 plus 0,77X, X-nya kita ganti dengan 50, kita hitung sehingga kita peroleh 79,28. Jadi kalau dilihat dalam grafik, nilai X mahasiswa yang kita hitung ini berada pada skor 50 di sini, dan base fitting lainnya adalah berada pada nilai yang di sini. Demikian pembahasan pada bagian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan dengan menggunakan video berikutnya.